Hai semua, di video ini aku bakal ngebahas bagaimana cara membuat fantasi cyberpunk dengan menggunakan aplikasi PixArt. Awalnya, aku terinspirasi dari para seniman digital, dan video ini merupakan video lanjutan dari sebelumnya, yaitu bagaimana cara mengganti background menjadi cyberpunk. Tapi pada kali ini, kita akan menambahkan beberapa bahan. Dan langsung saja kita buka aplikasi PixArt. Langkah pertama, kita klik tombol plus di tengah, kemudian kita pilih gambar backgroundnya terlebih dahulu. Aku menemukan gambar ini di situs unsplash.com. Kamu bisa mengetik cyberpunk atau neon city. Selanjutnya, kita masuk ke menu tools atau alat, lalu pilih adjust. Di sini, aku ingin menaikkan brightness menjadi plus 15 supaya terlihat sedikit cerah. Kemudian untuk saturasi menjadi min 10 supaya warnanya tidak terlalu keluar. Kemudian untuk hue menjadi min 10 supaya warnanya berubah menjadi aqua dan pink, yang mana ini adalah warna yang biasa dipakai pada tema cyberpunk. Kemudian untuk shadow menjadi plus 20. Klik centang kalau udah selesai. Kemudian kita masuk ke menu effect. Di sini kita pilih di bagian blur dan pilih effect lens blur. Kemudian aku bakalan mengubah radius menjadi sekitar 30. Sedangkan untuk lightness menjadi sekitar 20. Jadi ini seolah-olah efek bokeh karena nantinya kita akan memfokuskan pada subjeknya. Dan setelah itu kita masuk ke menu add photo atau tambahkan foto. Lalu pilih fotomu yang akan diedit. Sebagai contoh, di sini aku menggunakan foto dari situs unsplash.com. Kemudian perbesar kira-kira seperti ini. Dan kemudian kita akan menghapus pada bagian backgroundnya. Jadi kita klik icon eraser, lalu pilih person, supaya ini menghapus secara otomatis pada bagian orangnya saja. Tapi di sini aku masih mempunyai bagian-bagian yang masih belum rapi. Jadi aku bakalan menghapus secara manual saja. Untuk di bagian rambut, aku lebih suka menurunkan opacity dan hardness supaya terlihat lebih halus. Dan kalau menurutmu udah selesai, klik centang. Setelah itu, aku ingin menyamakan cahaya dan warna. Jadi kita masuk ke menu adjust. Di sini aku ingin menaikkan brightness menjadi plus 15 supaya terlihat sedikit cerah. Kemudian untuk kontras menjadi plus 10. Lalu lompat ke saturasi. Di sini aku ingin menaikkannya menjadi plus 20 supaya warnanya lebih keluar. Kemudian lompat ke temperatur. Di sini aku menurunkannya menjadi min 70 supaya warnanya kebiru-biruan atau kedingin-dinginan. Kemudian untuk hue menjadi min 10 supaya warna kulit kemerah-merahan atau sebagai pantulan cahaya lampu. Lalu untuk highlights menjadi plus 70 dan untuk shadow menjadi plus 25. Setelah itu aku ingin menambahkan gambar asap, yaitu kita masuk ke menu add photo dan tambahkan gambar asapnya. Kemudian kita masuk ke blend. Di sini kita ubah blendingnya menjadi screen. Dan aku ingin nempatin di bagian sini. Lalu klik icon layer dan pilih move down. Setelah itu aku ingin membuat asapnya menjadi kebiru-biruan. Jadi kita masuk ke menu adjust. Di sini aku hanya menurunkan temperatur dan menaikkan saturasi. Jika selesai, klik centang. Selanjutnya, kita masuk ke menu Draw dan pilih Draw. Di sini kita akan menggambar highlights atau efek pantulan cahaya pada subjeknya. Jadi, kita masuk ke layer,
dan pastikan layer yang dipilih adalah layer pertama. Kemudian kita ubah blendingnya menjadi add atau tambahkan. Setelah itu kita klik icon brush. Di sini kita gunakan kuas yang keras. Untuk opacity aku mengaturnya menjadi sekitar 30%. Untuk size terserah. Di sini aku menurunkan hardness dan mengaktifkan zoomability. Untuk menggambar highlights, kita wajib gunakan warna putih. Oke, mari kita gambar bagian-bagian yang seolah-olah ini akan terkena cahaya, yaitu di bagian pinggir, di bagian lekukan, dan lain-lain. Di sini aku juga menggunakan eraser yang lembut untuk menghapus di bagian yang berlebihan. Untuk di bagian wajah, jadi perbedaannya seperti ini. Oke, mari kita lanjut di bagian lainnya. Nah, aku pikir ini udah selesai. Jadi perbedaannya seperti ini. Oke, kemudian di sini kita akan membuat efek pantulan warna. Jadi, kita buat layer kosong baru. Kemudian kita ubah blendingnya menjadi overlay. Dan setelah itu kita gunakan warna dasar dari background. Jadi, tekan lama pada layar dan otomatis akan muncul kursor seperti ini. Jika kamu ingin mendapatkan warna pink, jadi kita arahkan di bagian sini. Oke, mari kita mulai dari sini. Dan jadi perbedaannya seperti ini. Sama seperti sebelumnya, di sini aku juga menambahkan efek helaian rambut. Jadi kita buat layer kosong baru. Lalu klik icon brush. Di sini kita gunakan ukuran yang kecil. Kemudian kita gunakan warna sesuai rambutnya. Dan buatlah helaian tipis seperti ini. Jika selesai, di sini aku menurunkan opacity menjadi sekitar 60%. Langkah berikutnya, aku ingin membuat bentuk di bagian kulit. Jadi, kita buat layer kosong baru. Lalu ubah warnanya menjadi warna putih. Dan kita klik icon brush. Lalu pilih icon bentuk. Di sini aku menggunakan bentuk yang lingkaran ini. Kemudian aku mengatur size menjadi sekitar 15 pixel. Dan mari kita buat bentuk seperti ini. Untuk di bagian sini, aku membuatnya menjadi berbeda.
Dan jika udah selesai, kemudian kita buat layar kosong baru. Selanjutnya kita masuk ke menu add foto, lalu pilih foto. Dan aku bakal nambahin gambar seperti ini. Jangan lupa kita ubah blendingnya menjadi screen. Di sini aku bakal nempatin di bagian lengan. Dan jika selesai, kemudian kita akan membuat efek glow dari bentuk tersebut. Jadi, kita buat layar kosong baru. Kemudian kita ubah blendingnya menjadi add. Setelah itu, atur brushnya kira-kira seperti ini. Jangan lupa kita ganti menjadi putih. Dan gambarlah secara halus-halus saja pada bagian bentuk tersebut. Di sini kamu juga bisa menggunakan warna lain. Nah, kalau semuanya udah selesai, klik centang. Setelah itu kita masuk ke menu add foto, dan aku bakal nambahin gambar partikel. Kemudian kita ubah blendingnya menjadi screen, dan di sini aku juga mengubah warnanya di adjust. Jadi kita ubah hue menjadi sekitar min 15 supaya terlihat sedikit pink. Kemudian duplicate dan letakkan ini di bagian lainnya. Kemudian kita masuk ke menu add foto dan tambahkan gambar neon city lainnya. Aku hanya menggunakan ini sebagai foreground, jadi kita ubah blendingnya menjadi screen dan kita letakin di bagian sini. Jangan lupa kita beri efek lens blur dan kita juga hapus pada bagian pinggir-pinggirnya supaya terlihat halus. Klik centang kalau udah selesai. Ini hanyalah opsional, di sini aku ingin menambahkan gambar neon city lagi. Kemudian kita beri efek yaitu lens blur. Jangan lupa kita ubah blendingnya menjadi screen. Oke, aku bakal letakin di bagian sini. Setelah itu, klik icon eraser dan kita hapus di bagian pinggir-pinggirnya. Oke, selanjutnya aku ingin menambahkan efek lens flare. Lalu ubah blendingnya menjadi screen. Dan tempatkan ini di daerah-daerah yang mengeluarkan cahaya. Dan jika selesai, klik centang. Dan langkah terakhir, kamu bisa simpan foto ini ke galeri atau share ke sosial media kalian. Atau jika perlu, kamu bisa mengeditnya lagi menggunakan aplikasi Adobe Lightroom. Di sini aku mengaturnya simple aja, yaitu pada bagian pencahayaan, warna, dan efek. Dan jadi hasilnya seperti ini. Jadi begitulah cara membuat fantasi cyberpunk. Aku rasa ini lumayan susah untuk dicoba, tapi jika kamu mempunyai niat, kamu bisa mencobanya. Oke, jadi begitulah tutorialnya. Terima kasih banyak udah nonton. Jika kamu suka dengan video ini, silahkan tinggalkan like. Jangan lupa follow Instagramku. And see you again in the next video.